Ya, halo semuanya, selamat malam. Ini di video ini kita mau menjawab dari Kak Brilian Ahmad. Ini kalau dari namanya harusnya sih Bang ya, Kak Bang sama aja. Ini masalah phishing. Jadi ini kita dahulukan karena masalah phishing ini sekarang marak sekali ya. Ini kalau misalnya kita nggak isi data, tetap ke phishing nggak Bang. Nah ini jadi gini, phishing itu semakin hari itu semakin canggih. Kalau dulu itu kita harus masukin data dulu, baru si phishingernya itu tahu data yang kita masukkan itu phishingernya dapat datanya itu. Tapi semakin kesini phishing phishing ini semakin ini loh, semakin berbahaya ya. Soalnya gini, apalagi yang masalah di internet banking atau yang sering itu kita di sini niatnya sharing ya, jadi nggak bermaksud endorse menjelekkan atau apa, langsung kita sebut saja nama banknya. Itu biasanya yang sering terjadi adalah nasabah BRI, bisa dicek di berita-berita di mana-mana ya. Itu cuma gini, si phishingernya tadi pakai nomor WA plus 8 berapa gitu biasanya, kemudian WA kita untuk mengkonfirmasi masalah layanan baru, misalnya kayak tarif baru atau transfer baru atau intinya masalah produk baru atau apa, dan minta persetujuan dari kita untuk menjawab misalnya setuju atau tidak. Jadi kalau si phishingnya ini kita jawab setuju atau tidak setuju, itu tetap tetap bisa langsung masuk ke handphone kita ya, langsung bisa masuk ke handphone kita. Itu phishing yang sekarang itu yang paling berbahaya ya. Jadi kalau ada WA nomor yang tidak dikenal, apalagi nomornya itu aneh, misalnya plus 8 berapa gitu. Kalau di Indonesia kan plus 62 ya, plus 628 atau 08 berapa gitu. Ini plus 8 berapa itu sudah ada kasus masuk televisi juga, habisnya kena saldonya itu dikuras sampai miliaran juga ada. Kalau teman saya ada itu cuma, ya nggak cuma sih, ini kalau kata saya nominalnya lumayan besar ya, sekitar hampir 20 juta. Itu kasus phishingnya dikirimin link ya. Jadi dikirimin link itu cuma diklik linknya itu langsung otomatis kayak bisa langsung masuk ke handphone kita. Handphone kita itu bisa di handphone kita itu bisa di remote semau dia. Jadi di waktu kita misalnya kita mungkin dipantau handphone kita itu, kalau vakumnya sekitar antara jam 1 sampai jam 3 pagi atau apa itu. Nah, antara jam 1 sampai jam 3 pagi itu si hackernya ini meremot ponsel kita, dan ya bisa apa aja, transaksi finansial pakai mobile banking dan sebagainya, atau kirim pulsa atau apalah, minjam minjam duit ke orang tapi pakai HP kita, itu kan ya merugikan sekali. Jadi untuk menghindari phishing ini, saran saya kalau nomor yang tidak dikenal atau ada link yang biasanya linknya ini yang berhadiah atau bisa harus membagikan ini dulu, bisa dapat hadiah kuota atau hadiah apa, itu jangan mudah percaya ya. Jadi kalau sekarang itu jangan ya, tapi setiap orang beda-beda juga sih, tapi ini hanya saran dari saya. Jadi kita itu jangan terlalu kepo, dan juga jangan terlalu berharap kalau misalnya berhadiah. Kalaupun itu resmi dari pihak bank atau apa, itu saingan kita itu banyak banget pasti ya. Kita banyak banget, dan kemudian dengan resiko kena phishing, atau walaupun ini nggak kena phishing tapi kompetitor kita banyak dan persentase menangnya itu sedikit, itu kita kira-kira sesuai atau enggak. Tapi kalau saran saya mending nggak usah. Ada lagi phishing itu yang bukan masuk ranah phishing ya. Kalau sudah yang seperti ini sudah masuk kejahatan, hacker dan sebagainya. Itu ada yang cuma ngirim gambar WA ya. Jadi cuma ngirim gambar WA, kemudian kita download gambarnya, itu otomatis filenya itu kan masuk ke HP kita. Nah itu sudah di dalam file gambarnya tadi sudah ditanam skrip-skrip untuk mengetahui data-data yang ada di ponsel kita. Itu jahatnya phishing yang sekarang ya. Kita ada teman yang masalah phishing itu, teman saya ini mendalami masalah kayak gituan ya. Jadi sudah dites ke HP saya, HP ini bukan bermaksud, sekali lagi di video ini kita nggak bermaksud menjelekan, nggak ada endorse, nggak ada mengangkat salah satu brand atau apa, pure kita cuma sharing saja, dan ini berdasarkan pengalaman. Jadi di HP Xiaomi saya ya, Xiaomi Redmi 5 Plus yang hanya kita gunakan di toko atau di counter. Jadi untuk user itu masuknya ke nomor HP yang ini. Jadi kalau
Yang pribadi itu ada di HP yang satunya, yang ini ya. Jadi di HP yang ini coba saya itu dikirimi gambar dan kemudian gambarnya itu dikasih script ya. Kemudian masuk WA, saya download gambarnya, otomatis si teman saya tadi sudah bisa masuk ini, bahkan kirim WA ke kontak saya itu bisa dari PC-nya dia kirim WA ke kontak yang ada di HP saya dan pakai nomor saya itu ya. Kemudian saya tes di HP yang satunya itu mereknya iPhone ya, atau ya iPhone 6s ya, sehingga saya iPhone 6s. Lah itu coba dilakukan dengan cara itu, bisa masuk tapi nggak bisa eksekusi. Jadi istilahnya kalau maling itu bisa masuk tapi nggak bisa jalan, nggak bisa kemana-mana. Jadi kalau di iPhone itu menangnya itu ya, bisa masuk ke datanya, ke rumahnya HP tadi, bisa masuk ke database-nya HP, tapi nggak bisa buat eksekusi apapun, nggak bisa. Jadi nggak match sejauh ini ya, tapi nggak tahu kalau di kemudian hari. Ya namanya maling itu pasti mau tetap cari celahnya dari keamanan itu sendiri ya. Sekarang udah ada Nisa ya. Jadi kita mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Semoga ini bisa menambah wawasan kita tentang mengenai phishing memishing ini ya. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat lah. Walaupun saya menjelasinya dengan cara belepotan, saya sendiri sebenarnya kurang bisa ngomong di depan kamera atau ngomong ke banyak orang ini ya. Ya tapi sebisa mungkin ya kita sharing-sharing aja lah. Oke, jadi mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa terus ikuti kita dengan cara diklik subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Bye bye. Oh ya, untuk teman-teman yang belum tahu, ini tanya-tanyanya bukan di channel yang ini, tapi di komentar yang ada di channel YSF Info atau channel utama kita.